Sobat UNES, kembali lagi di Baja. Belajar apa? Jadi apa? Kali ini tim Baja akan mengulik lebih jauh tentang jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Nah, kebetulan jurusan ini terkenal dengan jurusan yang serakah. Wow, menarik banget. Penasaran kan? Check this out. Halo Sobat UNES, kali ini aku sudah bersama dengan Ibu Sylvia yang menjadi ketua jurusan dari jurusan Teknik Kimia UNES. Halo Bu Sylvia, apa kabar? Halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik ini. Alhamdulillah. Nah, jadi saya ingin ngobrol-ngobrol nih Bu, untuk tahu lebih dalam tentang jurusan Teknik Kimia yang ada di UNES ini. Nah, jurusan Teknik Kimia itu kan sangat identik untuk melakukan reaksi-reaksi kimia seperti itu Bu. Kalau boleh tahu itu benar atau tidak, dan mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua, apa sih yang dipelajari di jurusan ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi tentang reaksi-reaksi ya, sebenarnya di sini saya ingin merevisi pernyataan tersebut. Kalau sekedar reaksi-reaksi itu yang membedakan teknik kimia dengan kimia yang ada di MIPA. Jadi ada ilmu kimia, ada ilmu teknik kimia. Nah, kalau ilmu kimia itu di Fakultas MIPA, kalau di teknik kimia itu di Fakultas Teknik. Nah, yang membedakan kami itu di situ. Kalau teknik kimia di sini kita itu dari bahan baku akhirnya menjadi suatu produk. Nah, proses ini yang dipelajari orang teknik kimia. Kalau ilmu kimia dia hanya ya bahan baku jadi produk, tapi di situ skala kecil, skala lab ya. Jadi justru detailnya, reaksinya seperti apa itu orang kimia yang belajar. Kalau di teknik kimia ini adalah bagaimana membuat suatu bahan baku, dia akhirnya mempunyai nilai tambah yang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalkan sebagai contoh, misalkan biomasa ya, itu kan limbah pertanian. Itu kalau orang teknik kimia nanti diproses, diolah, dia akan menjadi suatu produk, bisa biodiesel, bioetanol, biooil dan sebagainya. Nah, itu teknik kimia itu di situ, sehingga makanya tugas akhir atau skripsi dari mahasiswa teknik kimia itu prarancangan pabrik. Jadi mereka harus bisa mengaplikasikan dari bahan baku sehingga dengan adanya proses peralatan yang dibutuhkan dalam industri sehingga akhirnya dia menjadi produk ini juga dinilai dia nilai jualnya berapa, apakah nanti pabrik ini untung atau rugi. Nah, itu ada perhitungannya di sini. Nah, di sini itulah teknik kimia. Jadi kita tidak hanya sekedar membuat suatu produk, kita juga harus tahu bahwa produk ini punya nilai jual, punya value, sehingga di sini pabrik ini nanti akan memberikan keuntungan. Itu kalau teknik kimia seperti itu secara garis besar. Nah, untuk jurusan Teknik Kimia di UNES ini dengar-dengar ada 2 kelas ya Bu, ada internasional dan reguler. Ya, nah, itu seperti apa Bu? Betul. Kalau kelas internasional dan kelas reguler pada prinsipnya itu sama, yang dipelajari mahasiswa sama. Hanya yang berbeda adalah kurikulum yang digunakan. Kurikulum ini yang membedakan di mana? Itu di tugas akhir dan skripsinya. Kalau reguler, skripsinya itu prarancangan pabrik, tugas akhirnya penelitian. Kalau kelas internasional, tugas akhirnya penelitian, TA-nya itu perancangan pabrik. Jadi dibalik, karena memang kalau yang reguler kita mengikuti kurikulum Teknik Kimia Indonesia, yang kami ada suatu organisasi namanya Paptek Indo. Nah, itu kurikulum yang kami gunakan di Teknik Kimia di Indonesia menggunakan itu, sehingga skripsinya itu kami ikut dengan beberapa perguruan tinggi lain yang ada teknik kimia itu rancangan pabrik tadi. Kalau kurikulum di kelas internasional itu untuk mata kuliahnya sebagian besar sama, hampir 100% itu sama. Yang membedakan kami adalah untuk pengantar, bahasa pengantarnya. Jadi kalau dalam perkuliahan Bapak Ibu dosen itu kalau di kelas internasional menggunakan bahasa Inggris, kalau yang di kelas reguler cukup bahasa Indonesia. Dan di kelas internasional ini kami ada mahasiswa asing yang ikut di situ. Jadi setiap angkatan itu sepertiga dari angkatan itu, kurang lebih 25 itu masuk ke kelas internasional gitu. Jadi kami ada mahasiswa asing itu sekarang ada 2, yang satu dari Sudan, yang satu dari Turkmenistan.
Kemudian kalau pelaksanaan per semester gini kadang ada student exchange. Itu yang sering dari Malaysia, itu masuk ke kelas kami di kelas internasional. Itu. Nah, selanjutnya saya penasaran dengan gambarannya mata kuliah apa aja sih Bu yang dipelajari di jurusan Teknik Kimia UNES ini. Dan teknik kimia kan identik juga dengan laboratorium ya Bu. Kira-kira pembagian pembelajaran teori dan prakteknya itu seperti apa? Oh baik, kalau praktek dan teori jelas banyak teori ya, karena kami S1 ya, kalau yang D3, kami sebelum S1 itu D3. Kalau D3 memang mahasiswa itu dituntut setelah bekerja itu setelah lulus siap untuk bekerja ya, sehingga praktikumnya banyak. Kalau praktikum di sini kami ada beberapa lab yang digunakan. Kalau teori itu kami ada 144 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa teknik kimia di UNES, baik kurikulum reguler maupun kurikulum internasional. Kalau mata kuliah inti atau mata kuliah core-nya teknik kimia itu kami ada banyak. Ya biasanya ini juga umum di teknik kimia di mana-mana. Pasti akan ada teknik reaksi kimia, reaktor kimia, perancangan alat proses, karena kami harus bisa merancang alat pabrik yang digunakan untuk membuat produk itu, sehingga mahasiswa harus tahu bagaimana merancang kolom distilasi, bagaimana merancang tangki penyimpan, bagaimana merancang heat exchanger. Nah itu ada di mata kuliah perancangan alat proses. Kemudian pengendalian proses, bagaimana dalam suatu proses itu mahasiswa harus mengendalikan suhu, mengendalikan tekanan, mengendalikan flow rate atau kecepatan. Nah, ini belajar di pengendalian proses. Ada juga transformasi fluida. Nah, itu mata kuliah inti, sebenarnya banyak sih Mbak. Tapi itu mahasiswa mulai semester 3 itu mulai masuk ke mata kuliah core-nya teknik kimia. Meskipun kalau semester 3 masih di kulit-kulitnya ya, nanti begitu 4, 5 itu 4, 5, 6 itu sudah core-nya teknik kimia sekali. Nah, begitu mereka 6, 7 sudah mata kuliah yang selingan, ibaratnya mata kuliah pilihan. Di pilihan kami itu ada pengolahan biomasa, seperti itu ada mata kuliah pilihan di tempat kami. Batu bara, kemudian ekstraksi superkritis ya, pendukung-pendukung yang kira-kira diperlukan mahasiswa nanti pada saat kalau mereka sudah benar-benar terjun di lapangan, khususnya di industri kimia. Jadi memang disediakan mata kuliah pilihan yang memang sesuai dengan minat para mahasiswa di sini juga ya Bu? Ya, kemudian juga difokuskan karena teknik kimia di UNES ini kita fokus ke pengolahan bahan alam Indonesia. Jadi pengolahan bahan alam Indonesia. Jadi di sini supaya kita punya kekhasan dibanding teknik kimia lain itu adalah di pengolahan bahan alam Indonesia ini. Dan itu ada mata kuliahnya juga, TPBI, Teknologi Pengolahan Bahan Alam Indonesia. Kemudian teknologi pengolahan produk itu juga ada mata kuliah kami yang membedakan dengan teknik kimia lainnya. Yang memang mendukung sustainable product itu ya Bu? Ya, dan juga konservasi ya, karena memang UNES ini bereputasi internasional, kemudian UNES konservasi. Nah, di sini kami konservasinya ke situ tadi, ke bahan alam. Nah, apa sih Bu harapan dari Ibu kepada para lulusan dari teknik kimia dan kepada para teman-teman di luar sana yang bingung pengen pilih jurusan apa untuk kuliah dan mungkin tertarik untuk kuliah di jurusan teknik kimia UNES ini? Harapan kalau lulusan dari alumni teknik kimia sendiri ya, kami selalu berpesan kepada para alumni itu janganlah melupakan alma mater, itu jelas. Karena apa? Kontribusi alumni ke jurusan itu juga sangat penting. Mereka itu nanti juga bisa sharing pengalaman bagaimana mereka bekerja di lapangan. Pada saat mereka melakukan proses rekrutmen pegawai, mereka masuk itu nanti seperti apa pengalamannya, tes seperti itu yang dipentingkan oleh jurusan supaya bisa sharing ke adik-adiknya, di adik kelas. Nah, di sini setiap kali ada lulusan itu ada acara pisah sambut ya dengan alumni atau lulusan, itu saya selalu tekankan jagalah silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya sebatas di alumni saja, tapi dengan dosennya, terutama dengan adik-adiknya, itu yang diharapkan. Jadi jangan kalau selesai lulus sudah lupakan alumni, jangan seperti itu. Tapi bagaimanapun Anda itu besar dari teknik kimia UNES gitu, jadi jangan sampai melupakan teknik kimia UNES. Itu harapan yang
selalu dosen-dosen inginkan terhadap para alumni itu. Jadi jangan lupakan dosennya, apalagi jangan lupakan UNES-nya, jangan lupakan jurusan teknik kimianya, apalagi jangan lupakan adik-adik kelasnya. Nah itu supaya apa, nanti adik-adik kelas itu tahu kalau nanti bekerja di perusahaan A, ada kakak tingkatnya tahu, oh perusahaan ini seperti ini, nanti trik-triknya pada saat rekrutmen begini. Nah itu kan sangat memberikan nilai positif sekali terhadap adik-adik kelasnya. Kemudian kalau bagi khalayak luar yang ingin tahu tentang teknik kimia atau ingin masuk ke jurusan teknik kimia, itu bukan hal yang salah sebenarnya ya kalau ingin masuk ke jurusan teknik kimia. Saya bukannya seperti orang sombong ya terhadap jurusan teknik kimia, tapi memang itulah yang kenyataannya yang ada di UNES, bahwa memang teknik kimia ini kami sudah 2 tahun ini itu menjadi prodi terbaik di UNES. Jadi mahasiswa yang masuk ke UNES selalu saya berikan motivasi seperti itu. Anda tidak salah masuk ke jurusan teknik kimia seperti itu. Bapak Ibu dosennya di sini juga humble gitu ya terhadap mahasiswa. Bahkan Pimnas itu selalu, kalau beberapa tahun ini mahasiswa kami selalu mendapatkan medali, entah itu perak, perunggu, dan emas. Nah itu juga kebanggaan yang luar biasa bagi jurusan, bagi mahasiswa. Karena apa, nanti mereka lulus itu punya sertifikat atau medali itu yang bisa dibanggakan pada saat mereka apply ke perusahaan. Ini saya bisa menjadi pemenang di Pimnas, salah satunya itu. Kemudian mahasiswa teknik kimia itu juga ada beberapa yang ikut conference ke luar negeri, karena sebelum pandemi ya sering kadang diajak dosen itu conference ke luar negeri. Kemudian student exchange juga ada, waktu itu ke Singapura ada, ke Malaysia, kemudian ke Taiwan. Ini malah alumni itu ada juga beberapa yang S2 di sana mendapatkan beasiswa, bahkan ada yang diminta di sana tuh langsung S3. Nah ini itu adalah prestasi ya, prestasi dari mahasiswa-mahasiswa kami. Di samping itu tidak hanya mahasiswa, Bapak Ibu dosen pun di sini juga prestasinya luar biasa. Dan itu yang selalu saya banggakan bagi jurusan kami di dunia luar ya, di dunia selain di luar UNES itu yang selalu kami tekankan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk para pemirsa ya yang mungkin yang nanti menyaksikan acara ini. Nah, kira-kira seperti itu Sobat UNES tentang jurusan teknik kimia dari UNES. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sylvia, kan sudah tidak perlu ragu lagi ya Bu ya, karena memang kualitasnya pasti terjamin dengan reputasi internasional dan berwawasan konservasi. Terima kasih banyak Bu Sylvia. Saya izin pamit dulu dan ingin lihat-lihat lagi nih kira-kira ada apa aja sih di jurusan teknik kimia UNES ini. Baik, terima kasih banyak Bu. Melihat laboratorium kami, memang sekarang pandemi ya, jadi mahasiswa yang masuk ke lab memang kami batasi karena harus prokes itu tadi. Arahan dari Satgas Covid UNES seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang, mari Bu. Halo, permisi Kak. Pengen ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Boleh. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa Kak? Saya Mikaela. Oh, kenalin nama aku Laksita. Namanya siapa Kak? Saya Mutia. Oh, kenalin nama aku Laksita. Mungkin aku boleh wawancara sama Kak Mutia ya? Silakan Kak Mikaela kalau mau ngelanjutin. Nah, jadi tadi kan aku habis ngobrol-ngobrol nih Kak sama dosen yang ada di fakultas ini, di jurusan ini. Aku penasaran nih Kak, kenapa Kak Mutia pilih untuk kuliah di jurusan teknik kimia ini? Alasan saya milih jurusan teknik kimia karena dari dulu SMA saya ingin apa yang saya pelajari di SMA itu bisa berkelanjutan gitu. Dan setelah saya cari-cari, ternyata teknik kimia ini menggunakan semua ilmu hampir di IPA, kimia, biologi, fisika itu semuanya dipakai. Bahkan kita juga menggunakan ilmu dan ekonomi juga karena kita mempelajari ekonomi teknik juga. Dan selain itu karena di info yang saya dapatkan itu teknik kimia itu lebih ke mempelajari rekayasa kayak bereksperimen, dan saya
suka bayanginnya kayak eksperimen buat sesuatu yang baru, produk-produk baru seperti itu. Nah, di teknik kimia UNES ini kan ada reguler dan ada yang internasional. Iya. Kalau boleh tahu Kak Mutia pilih yang mana nih? Dari dulu itu ya ada disuruh memilih antara reguler dan internasional. Jika yang dulu memilih internasional itu kita dites, diwawancara langsung sama dosen teknik kimia, dan setelah ada pengumuman itu ketika dulu PPAK jurusan itu dinyatakan yang lolos dan tidak. Dan alhamdulillah saya termasuk yang lolos. Wah, keren banget. Nah, terakhir nih Kak, pesan dan harapan untuk teman-teman di luar sana yang masih bingung pengen pilih jurusan apa untuk kuliahnya dan mungkin teman-teman tertarik untuk mengambil jurusan teknik kimia. Untuk pesan-pesan adik-adik, teknik kimia ini cukup gampang-gampang susah. Kalau misalkan emang udah semangat, nekat aja gitu, nggak apa-apa belajar. Ketika udah masuk, pasti tantangan setiap jurusan itu ada, tinggal gimana kita bisa menghadapi itu. Nah, kira-kira seperti itu nih teman-teman, jurusan teknik kimia Universitas Negeri Semarang. Jadi untuk teman-teman yang berminat silahkan daftar, jika memang tidak apa-apa, kan bisa gali potensi dari diri kalian dan cari apa yang memang kalian sukai. Terima kasih Kak Mutia, terima kasih Kak Mikaela, silakan untuk melanjutkan kegiatannya. Pamit dulu ya Kak, mari. Nah teman-teman, kira-kira seperti itu tadi tentang jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Sekarang teman-teman sudah tahu kan kenapa jurusan ini disebut sebagai ilmu yang serakah, karena memang mencakup banyak sekali ilmu yang ada yang dipelajari. Nah untuk teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Belajar Apa Jadi Apa di UNES TV.